ini dia. Dan di lubang-lubang ini kita sudah melihat batu bara. Ini batu bara. Ini batu bara nih, Pak? Ya. Boleh, Pak? Tadi nak barekam oh Dina. Padamu aku sesalah tingkah. Kak yang penasaran tuh mah, waduh, ada mah 2 buah yang gadang tuh, ada warna biru tuh, isi dalam tuh. Ini penyimpan dalam tangki gedang. Bawahnya itu kosong. Anang gue. Barang-barang. Oh, aku museum ya kak? Aku museumnya tuh. Kenapa dinamakan Maita? Oh, sawah lunto. Itu bernama bukit Bukit Kolan. Ya, Bukit Kolan. Yang di atas sokor, Pak. Hah? Itu homestay itu. Homestay. Oh, Jalan Boleh. Stay. Aduh, bisa. Dari SMA tadi bisa. oh berarti jauh lagi. Apanya? Tempat Ini tujuan. museum. Ini salah satu museum bernama Museum Lukis Museum atau lukis. Museum Seni Rupa. Oh berarti untuk mencinta Bukan, ini adalah koleksi-koleksi para pelukis yang ada di Indonesia. Oh berarti udah semenjak tahun berapa nih Pak? Kalau ini pendiriannya baru ini. Berapa, Pak? Tahun berapa Pak? Ini museum ini tahun 2015. 15. Berarti kalau museum-museumnya berdekatan sama rumah orang tuh Pak? Ya kalau ini kan nanti kita cerita. Ini kantor tambang. Kantor tambang. Ini perumahan para pejabat tambang. Ya, rumah pejabat tambang. Ini kantor tambang. Itu pembangunannya pada tahun 1916. 16. Nah, ya. Kantor tambang. Kantor tambang. Ini museum tari. Museum tari. Ya. Di sana museum lukis. Oh iya, Pak, untuk perihal barang-barang yang ada di museum, contohnya dari museum tari ini, kayak yang baju itu emang dari tahun peninggalan atau? Kalau yang ini baru. Nah, ini museum tari. Silakan masuk. Nah, ya, silakan masuk. Nah, ini seperti inilah. Ini ada koleksi-koleksi pakaian dan juga alat musik. Yang lebih lengkap alat musik itu di museum musik. Musik. Kalau ini adalah ikon Siska. Ya, ikon Siska. Jadi adik-adik nantinya kalau mau menonton Siska itu pada tanggal 11 September. Ya. Lokasinya dari Tanah Lapang mengelilingi kota Sawalunto, finishnya di sini. Siska itu adalah singkatan dari Sawalunto International Songket Karnaval. Ya, Songket. Jadi festival lebih dikenal dengan Festival Songket. Nah, ini. Dan juga ini boleh bagi kita yang mau ikut, boleh, karena ini untuk umum. Nah, Festival Songket itu. Tetapi dengan syarat dan ketentuan Festival Songket itu kalau mau ikut itu minimal dalam ikon itu hanya 60% songketnya. Ya. Dalam ruangan. Tetapi yang membuat pusat budaya Minang itu adalah orang Minang sendiri. Ya.
Ingat tadi bendera Minang hanya 3, warna Minang hanya 3. Jadi nanti adik-adik, insya Allah nanti pernikahan coba sesuaikan dengan adat Minang. Jangan pakai yang milenium. Ya, milenium. Jadi merah, kuning dan hitam. Bendera 3 luha. Tahu? Apa-apa itu luha yang 3? Dua agam buat tanda datang buat 50 foto. Nah, luha agam. Bendera agam, luha agam itu merah. Nah, ya. Tanah datar? Kuning. 50? Nah, arti luha apa? Luha itu ada 2 artinya. Yang pertama sumur, yang kedua kurang. Sumur kurang. Ya. Contohnya 50 kota. Itu sejarahnya orang Minang pergi merantau ke Melaka. Sesampai di daerah Baso, mereka di Pabasoan atau ditawari, bermalamlah di sini. Makanya nama daerahnya Baso. Ketika pagi dihitung luha 50, kurang 50. Nah, ya, kurang 50, yang 5 ke Melaka, yang lebihnya ke Kampar Kiri, Kampar Kanan, Pasar Puo, Air Kiri. Jadi daerah Riau itu adalah orang Minang semuanya. Ya, kita jalan. Sawah lunto itu di zaman Belanda terdiri dari hamparan sawah dan hutan belantara yang dialiri oleh sungai yang bernama Sungai Lunto. Lunto itu sendiri artinya alun taulai. Kalau tahu Pak. Nah, ya. Iya, alun taulai itu lunto. Maksudnya di pinggiran sungai ada tumbuh satu batang pohon besar sebagai batas nagari, juga tempat peristirahatan warga. Warga bertanya, ini pohon apa namanya? Sebagian warga menjawab, alun taulai. Nah, dengan kecepatan berbicaranya, alun taulai berubah menjadi luntolai dan menjadi lunto. Makanya nama sungainya Sungai Lunto, dan nagarinya juga bernama Nagari Lunto. Nah, ya. Ke sawahnya itu daripada mana? Ya, Sawah. memang hamparan sawah dan hutan belantara. Makanya nama sawah yang dialiri oleh sungai bernama Sungai Lunto. Oh. Nah, ya. Sawah lunto. Sawah luntaulai. Kalau Solo Pak. Solo hanya orang Solok yang tahu. Solo, Sumatera Barat orang. Itu Sungai Lunto Pak. Ya, itu Sungai Lunto. Sawahnya mana Pak? Sawahnya sekarang tidak ada lagi. Nah, itu. Lagi di perkotaan. Tapi hutannya masih ada ya, Pak? Masih. Kalau sawahnya tidak ada lagi karena sudah menjadi tambang. Sawah Luntus. Dengan kota Kuali. Ya, tetapi tidak penghasil kuali. Karena dilihat di atas bukit persis seperti kuali. Nah, yang kedua, Sawah Lunto disebut juga dengan Hongkong di waktu malam. Hongkong di waktu malam. Nah, Hongkong di waktu malam. Itu penyebutan itu bukan hanya di zaman sekarang, tetapi dari zaman Belanda. Zaman Belanda. Karena listrik pertama tadi di Sumatera Barat ada di Sawah Lunto. Nah, ya. Sawah Lunto disebut juga dengan kota cagar budaya. Cagar budaya. Karena Sawah Lunto mempunyai lebih dari 150 cagar budaya. Ya. Mulai dari pasar di bawah musim kereta tadi sampai ke tempat kita ini, sampai ke musim Ini penjajah. Oh, penjajah. Papua Sawah Lunto yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya. Nah, ya. Kenapa sampai disebut dengan kota orang rantai? Itu karena para pekerja tambang tadi yang di zaman Belanda disebut dengan pekerja paksa atau lebih dikenal dengan pekerja rodi. Di Sawah Lunto disebut dengan orang rantai karena kakinya dirantai, tangannya dirantai, dan lehernya dirantai dengan teman yang lain. Ya, di kaki yang dirantai ada pemberat, bola besi. Satu bola besi Beratnya berapa Pak? itu beratnya 5 kilo. Ya, jadi untuk satu orang itu 10 kilo. Susah berjalan. Wow. Nah, itu. Kanan kiri ya, Pak? Ya, kanan kiri. Makanya disebut dengan orang rantai. Nanti kita bisa melihat rantai asli dari zaman Belanda tersebut. Masih ada, Pak? Masih. Wow.
Berarti Pak ya kalau lari itu ya Pak. Jangankan lari, berjalan aja tidak bisa. Kabur untuk kabur. Lewat di rantai. Lubang tambang Ya, Suro lubang tambang Suro ini merupakan lubang tambang pertama di dalam kota. dalam kota. Tempat Sekarang sejarah ya guys. sebelum kita masuk ke dalam lubang, kita boleh istirahat di sini dulu karena kita tidak bisa masuk banyak-banyak, ya, karena nanti bisa berebut oksigen di dalam lubang. Jadi silakan adik-adik melihat galerinya dulu dan minum. Ya Pak. Makan yang Nanti. Nah, ini rantainya ya. Oh, yang haus. boleh ke atas Pak? Boleh lihat ke atas, Pak. Boleh lihat ke atas. Boleh. Boleh. Ya. Lihat ke atas lah. Inilah perlengkapan atau pakaian dari orang-orang di Kandang di soal itu. Ada cangkul, kapak. Inilah macam-macam Ah, berarti batu bara kan? batu baranya. Tipe A, tipe C, tipe B. Ini alat-alat. Iko ada alatnya kok. Iko rantai ya. Rantai lori. Perlengkapan kerja. Oh iya Allah, gadang leko berarti kuku yang kadi kabeng ke kaki orang kok. Iko rantai lori. Oh, lori. Tapi kadang hari iko. Iko aku. Oh pengembangan boleh untuk iko dah. Heeh. Iya. Berarti ini perlengkapan kerja sekop daun. Kok pakaian lapangan. Pakaian lapangan tambang. Aku coba kesini juga ya. Oh. Transportasi batu bara. Sampahnya jangan ada yang ditinggal. Larang. Sambil minum dulu. Monumen batu-batu. Apa nama patung? Ini kecuramannya. Ini yang level 1 nih Pak. Level 1 di bawah. Level 1. Ini belum level ya, Pak. Belum level. Oh berarti masih ada. Ini dalamnya atau ketinggian? Ini maksudnya DPL ini di atas permukaan laut, ya. Nah, tahun orang-orang masyarakat mungkin juga termasuk adik-adik menganggap ini sebuah mistik, ya. Jadi kami berharap kepada adik-adik semuanya sebelum masuk itu yang perlu diingat adalah kita tidak boleh sombong, ya. Kalau adik-adik punya merasa sombong, lebih baik tidak usah masuk atau di luar saja. Dan sebelum masuk, diminta kepada adik-adik untuk berdoa. Jadi silakan berdoa menurut kepercayaan adik-adik untuk perjalanan kita selamat. Ya. Siap. Ya, kita masuk. Ini bernama lubang tambang, dulunya bernama lubang tambang Sugar. Lubang tambang Karena Sugar. daerah sini disebut Belanda dengan nama lubang Sugar. Sugar artinya adalah gula. Jadi Belanda menganggap batu bara itu manisnya sama dengan gula. Nah, Oh, ya. menikmati hasil kan Pak? Ya. Oh iya. Lubang ini dibuat pada tahun 1897. Ya, 1897. 1897. Ini merupakan lubang tambang pertama di dalam kota. Lubang pertama, Pak. Ya. Ini air ini berasal dari mana nih Pak? Setiap lubang pasti ada resapan air. Dari resapan air. Saya itu ada masa air, Pak. Nah, jadi kumpul lagi kita di sini. Kita sekarang sudah berada yang namanya level 1. Level 1. Ya, level 1. Itu level 2. Boh. Itu air tuh. Air, Itu Pak. air. Ya, itu level 1. Ini level 1, itu level 2. Ada sampai 6 level.
Ya, dengan kecuramannya itu 45 derajat. 45 Nah, derajat. Hah? Kita kan kita hanya baru bisa masuk level 1. Kami aja petugas baru masuk bisa level 2. Dan itu butuh penelitian-penelitian lain. Bagi yang lainnya, bagi peneliti-peneliti yang lain sudah masuk sampai ke level 6. Ya, Gimana cara menyilam. menyelam, Pak? Lebih kurang 650 meter. Ya. Ke dalam perut bumi itu, kemiringan 45 derajat. Nah, jadi lubang-lubang tambang yang dibuat oleh Belanda itu hanya setinggi bahu kita. Apa? Ya, setinggi bahu. Besar. Bukan besarnya, tapi tinggi lubang. Oh, berarti merunduk. Nah, jadi para pekerja tadi hanya bisa dengan menunduk. Kenapa Belanda membuat seperti itu? Karena dengan menunduk para pekerja tadi tidak bisa lari, susah lari. Tapi kalau kita bisa berdiri bebas seperti ini, kuat lari, walaupun tidak makan. Ya. Dan di dalam lubang-lubang ini ada resapan air yang telah membeku. Ini jurusannya IPS semua. Bukan. Hah? Ada jurusan mesin, Pak. Bangunan. Pak. Jadi di dalam lubang-lubang ada resapan air yang telah membeku. Oh, ini, Pak. Ya, Oh, mungkin ada yang jurusan IPA. Bagian air yang membeku di atas disebut dengan stalagmit. Ya, bagian yang di bawah disebut dengan stalaktit. stalaktit. Nah, ya. Nah, ini dia. Dan di lubang-lubang ini kita sudah melihat batu bara. Ini Oh, batu bara. Ini batu bara nih, Pak. Ya. Boleh, Pak. Oh, Nah, Masya Allah. hitam ini. Ya Allah. Ini karena sudah ada resapan-resapan air, berubah. Ini yang lebih jelas batu baranya. Yang mana, Pak? Ini sudah hitam. Ini yang lebih bagus. Yang mana, Pak? Oh. Nah, ini. Ini mahal, Pak. Tinggal diubah jadi warna biru jadi kristal. Dibakar. Oh, Nah, itu batu bara. jatuh, Nah, Pak. di atas juga batu bara. Ketinggian dari tempat kita pijak ini sampai di permukaan tanah itu hanya 15 meter sampai 20 meter. Jadi di atas ini merupakan rumah penduduk dan jalan raya. Jadi ini suara sekarang. Suara sekarang itu adalah suara blower. Blower itu mesin yang memasukkan oksigen dari luar ke dalam. Dan ini merupakan adalah bilik atau kamar untuk menghindar. Nah, jadi yang tempat kita jalani ini adalah tempat jalannya gerobak lori. Gerobak. Jadi lori. bagi para pekerja yang tidak bisa menghindar ketika gerobak lori, dia akan terlindas dan mati. Ya. Nah, ini tempat menghindarnya. Nah, Oh, itu berarti kalau yang tadi itu tuh nggak ada Ya. biliknya tuh. itu dia level 2. Level 2 tuh, Pak. Nah, itu level 2. Oh, ada airnya. Nah, jadi masih berair. Dan level 1 ini pun sudah berada di bawah sungai. Ya. Mana sungai? Oh. Sungai yang kita lihat tadi, Sungai Lunto tadi. Oh. Itu sudah di belakang sini sungai, lebih kurang 50 meter. Nah, ini dia. Jauh lagi, Pak. Ntar kita naik lagi, Bu. Naik, Pak. Naik, Bu. Kita nggak usah pakai jalur sampai siap. Kita hanya jalur pendek aja. Nah, jadi kita sambil keluar boleh berfoto. Silakan keluar dulu. Ya, karena kita terlalu rame. Iya, sesak. Kami biasanya maksimalnya hanya 20. Iya. Ayo, Nak. Kita nanti berebut oksigen. Berebutan oksigen. Stalaktit ya, stalaktit. Dia udah merondok. Alhamdulillah. Ibu Yudin mati mah sehari nggak salah itu. Jadi bekerja paksa. Paksa kau. Pirodi. Oh iya. Tadi ada sasaran.